Baru saja Kalbe Farma menyelesaikan rapat umum pemegang saham tahunan. Kita membahas beberapa agenda. Yang pertama adalah pengesahan dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan untuk kinerja tahun 2021. Ya. Detail dari kinerjanya, saya kira rekan-rekan semua dapat mengetahuinya dengan lebih detail. Kita pasti memuat dan membagikan laporan tahunan tersebut. Ya. Yang kedua adalah kita bicara mengenai penggunaan keuntungan, termasuk di situ adalah pembagian dividen yang sudah disetujui, yaitu sebesar Rp35 per lembar saham. Ini kalau dihitung dibandingkan dengan EPS yang kita capai untuk tahun 2021 sebesar Rp67,9 per saham, berarti payout-nya itu sebesar 51,5% ya, terhadap EPS. Saya kira ini konsisten dengan apa strategi yang untuk dividen payout yang dilakukan oleh Kalbe, yaitu tetap mempertahankan rasio payout di sekitar 45 sampai dengan 55%. Dan kita melihat bahwa payout ini terus-terus secara gradual meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, kita menyambut ada komisaris independen baru yang bergabung sehubungan dengan Ibu Luki Suryadi Selamat yang mengundurkan diri sebagai komisaris independen. Sehingga kita menyambut dengan baik kerjasama dari Pak Renal Kasari sebagai komisaris independen yang baru. Untuk direksi, saya kira tidak terjadi perubahan. Untuk Dewan Komisaris ya itu tadi pengunduran diri Ibu Luki dan bergabungnya Pak Renal Kasari. Jadi di dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang baru selesai tadi, kami direksi juga menyampaikan target kerja untuk tahun 2022 ini, di mana kami sampaikan di dalam rapat bahwa rencana kerja untuk tahun ini, 2022 ini, kami mengharapkan pertumbuhan penjualan di sekitar kisaran 11-15%, dengan laba yang juga kurang lebih angka-angka yang sama, dengan mengantisipasi berbagai tantangan ya. Kita tahu bahwa gejolak ekonomi sudah membaik, tapi masih ada fluktuasi karena pengaruh dari global yang cukup masih bergejolak, termasuk juga tantangan di mata rantai supply kita ya, karena pengaruh dari supply chain global itu juga kita perlu antisipasi dengan baik. Kita melihat juga rupiah melemah belakangan hari ini, kita perlu antisipasi juga. Jadi kita sudah siapkan berbagai macam inisiatif di tahun 2022 ini sehingga kita bisa memenuhi target kerja kita yang kita canangkan di awal tahun ini menuju sampai akhir tahun di sekitar 11-15% pertumbuhan.